Kedatangan Yesus itu sendiri untuk kedua kalinya juga diceritakan bagaimana nanti keadaannya, di mana banyak orang yang percaya kepada dia sebelumnya murtad. Dan ini terjadi di Eropa, di Australia, bahkan di Amerika. Saya harus mengatakan, bahkan banyak gereja di Amerika dijual. Gereja-gereja itu banyak orang yang sudah lanjut usia yang datang bergereja. Tidak ditemukan itu ya kelas anak muda di Amerika ini, saudara-saudara. Bahkan anak sekolah minggu itu jarang sekali, kecuali gereja Indonesia. Tetapi kita harus mengatakan dan mengakui itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Udin Bongak Duda Tua ini buka-bukaan tentang kondisi agama Kristen untuk saat sekarang ini. Kata Udin, di benua Eropa, pemuda tidak mau lagi bergereja. Yang bergereja hanyalah lansia, gereja banyak dijual, gereja banyak kosong. Bahkan di benua Eropa itu banyak gereja dijadikan masjid. Udin Bongak Duda Tua juga mengatakan semakin banyak orang meninggalkan agama Kristen berpindah ke agama Islam menjadi seorang mualaf. Ini tidak bisa ditutupi lagi orang Kristen. Di negara kita saja, Muslim itu jumlahnya 86,93%. Orang Kristen itu hanya 7,43%. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Silahkan didukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Sayang sekali tidak ada kesatuan dalam gereja yang dikehendaki Tuhan. Kenapa di masjid tidak ribut? Karena nggak ada duitnya. Mereka benar-benar tidak ribut masalah perpuluhan. Saya kira makin banyak gereja makin sering ribut. Ya maaf kalau saya harus berbicara seperti itu, atau saya terlalu terus terang. Si Udin Bongak Duda Tua ini juga mengatakan orang Islam itu tidak pernah ribut karena perpuluhan. Beda dengan orang Kristen. Kalau di Kristen, di dalam gereja itu ada perpuluhannya. Makanya orang itu berebut untuk menjadi pendeta. Coba perpuluhan ini dipotong 80% di dalam gereja. Kira-kira ada nggak yang mau menjadi seorang pendeta? Tidak ada yang mau menjadi seorang pendeta. Kalau perpuluhan ini dipotong 80%, jangankan dipotong 80%, dipotong 70% saja, mereka itu sudah tidak mau lagi menjadi pendeta. Makanya mereka ini sering ribut di dalam gereja untuk menjadi pendeta. Si Polan pun menginginkan menjadi pendeta karena perpuluhan ada. Lalu bagaimana di dalam masjid? Di dalam masjid itu tidak pernah meributkan perpuluhan. Karena di dalam masjid itu bukan untuk meributkan perpuluhan. Kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka ini memuji Tuhannya karena ada perpuluhannya. Penghasilan mereka itu harus dipotong 10% untuk menjadi perpuluhan. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Saya belum mengucapkan eh, selamat berbulan puasa kepada saudara-saudara saya di Indonesia, adik-adik saya, bahkan anak saya, Fikri Khomeini, Saddam Hussein, dan Muammar Gaddafi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Menantu saya juga dan cucu-cucu saya, selamat beribadah puasa. Puasa itu bukan menahan lapar dan haus. Puasa itu adalah menjaga lidah bibir kita, menjaga sesama umat manusia. Tidak ada gunanya berpuasa kalau kamu iri dengki terhadap orang yang lain, bahkan berbeda agama, bahkan bapak kalian, orang tua, kakek kamu ini adalah orang Kristen. Si Udin Bongak Duda Tua ini sudah menjelaskan bagaimana dasar puasa itu. Apa puasa itu? Si Udin Bongak Duda Tua ini mengatakan, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi puasa itu kita itu tidak boleh mendengki orang lain, kita tidak boleh membenci orang lain, kita harus bisa menjaga lidah kita. Jadi si Udin ini sudah paham dengan dasar makna puasa. Lalu kenapa si Udin Bongak Duda Tua ini pindah dari agama Islam ke agama Kristen? Karena di dalam Islam itu tidak ada perpuluhan. Tidak ada namanya pemotongan untuk biaya para ustadz. Tapi kalau di dalam gereja, itu penghasilan mereka itu dipotong 10% dikasihkan ke gerejanya. Kemudian ini untuk para pendetanya. Coba,
penghasilan perpuluhan di dalam gereja ini dipotong 70%. Kira-kira masih ada yang mau nggak jadi pendeta? Saya jamin kalau dikumpulkan 1.000 pendeta, hanya 2 pendeta yang mau tetap menjadi pendeta meskipun perpuluhan ini dipotong 70% atau 80%. Mereka itu selalu ribut di dalam gerejanya. Di balik layar gerejanya, mereka itu saling menginginkan menjadi pendeta. Saya menjadi pendeta karena ada perpuluhan. Si Polan juga mau jadi pendeta karena ada perpuluhan. Ini yang mereka katakan di dalam gerejanya. Makanya mereka terus mengatakan kita itu memfitnah mereka. Kita itu tidak toleransi, kita itu radikal. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka sesama mereka saja ribut dan mereka berpikir pasti orang Islam pun membicarakan kita. Islam itu pasti radikal, tidak toleransi. Sebenarnya kita itu toleransi dan tidak radikal. Cuman sesama mereka ini yang tidak toleransi. Kita lanjutkan dulu apa yang disampaikan oleh Murtadin yang satu ini. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Yang banyak orang muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor. Dia datang seperti itu. Saya kalau membahas Murtadin, kesaksian Murtadin ini paling senang. Karena kesaksian Murtadin ini dapat membuat saya awet muda. Karena saya itu ketawa terus melihat kelakuan mereka. Saya anggap para Murtadin ini hanya sebuah komedi. Mereka mengatakan selalu bertemu dengan Tuhannya, selalu dibawa oleh Tuhannya. Bahkan yang paling lucunya, Tuhannya datang ke rumahnya dan mengatakan, "Pikulah salib." Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Murtadin ini. Kan lucu-lucu semua kesaksian para Murtadin ini. Termasuk Mbak ini. Mbak ini mengatakan dia melihat Yesus sangat kotor sekali. Kaki yang sangat kotor. Bahkan dia mengatakan Yesus itu pakai kolor. Inilah keanehan Murtadin dan orang Kristen. Tapi kalau orang Islam, tidak sah iman kita apabila kita tidak beriman kepada Yesus. Tapi kita berimannya bukan sebagai anak Tuhan dan bukan sebagai penebus dosa. Tapi kita beriman kepada Yesus itu bahwa Yesus ini hanya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bani Israel. Karena secara jelas tertulis di dalam ayat Alkitab, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel." Lalu kenapa Yesus ini dituhankan? Kenapa Yesus ini disebut sebagai penebus dosa? Otomatis perjanjian lama dan perjanjian baru kan saling bertentangan. Kita kasih dasarnya di sini. Yesus dituhankan oleh umat Kristen itu karena ulahnya Paulus. Mungkin di lanjutannya akan kita bahas lebih dalam lagi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.